Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas ekonomi lingkungan di minggu ke-12. Kali ini kita akan membahas neraca sumber daya alam di bagian ketiga, yaitu mengenai sumber daya lahan spasial. Jadi sebelumnya di minggu ke-10 sampai minggu ke-11 kita sudah mempelajari bahwa bagaimana kita menyusun neraca sumber daya air dengan melihat aktiva dan pasifanya ya, dan di mana aktivanya itu dilihat dari uh, berapa banyak air yang kita punya dari air tanah, air permukaan, dan lain sebagainya. Dan kemudian pasifanya adalah bagaimana air itu digunakan untuk kita di dalam peternakan ataupun dalam industri atau di dalam apa, itu akan dihitung dan kemudian dibandingkan antara aktiva dan pasifanya ini, dan kemudian kita punya yang namanya neraca sumber daya alam, atau kita punya nanti saldo akhirnya berapa gitu dari neraca sumber daya air. Dan kemarin kita juga belajar mengenai neraca sumber daya hutan, di mana di situ kita melihat bagaimana sih hutan kita ini berubah gitu ya. Maksudnya adalah hutan kita ini akan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, entah itu hutan lindung, hutan suaka marga satwa, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita akan lihat gitu bagaimana hutan itu terjadi perubahan di dalam hutan tersebut, di dalam luas hutan tersebut terjadi perubahannya seperti apa gitu. Nah, sekarang di bagian ketiga kita akan mempelajari tentang sumber daya lahan spasial. Jadi di dalam bagian 1 sampai 4 ini kita akan berbicara semuanya mengenai spasial ya, data spasial. Dimana kalau data spasial itu ya berarti kita lihat data citra satelit ya, penginderaan citra satelit, dan kemudian kita mengartikannya gitu ya. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana sih saldo akhirnya ataupun bagaimana keadaan lahan kita saat ini. Nah, di mana kalau di dalam neraca sumber daya lahan spasial ini adalah digunakan untuk menggambarkan nih bagaimana sih lahan kita ini berubah penggunaannya. Misalkan di Balikpapan ini lahan itu dipakai buat permukiman dan kemudian dipakai buat industri, ada lagi dipakai buat atau mungkin masih dalam bentuk rawa-rawa, atau mungkin masih dalam bentuk hutan belukar. Nah, ini akan dilihat gitu penggunaan-penggunaan ini, lahan-lahan ini disesuaikan dengan penggunaan lahannya, kemudian kita lihat. Nah, di dalam neraca sumber daya lahan spasial ini digunakan untuk mengetahui ini gimana sih perubahan lahan tersebut, apakah lahan pemukimannya bertambah ataupun berkurang, atau mungkin lahan hutan kita yang berkurang dan kemudian lahan pemukimannya yang kita yang bertambah. Nah, ini adalah kita kenapa sih buat neraca sumber daya lahan spasial ini gitu. Nah, jadi ini saya ambilkan dari risetnya Gulani et al. Ya, dan Gulani DKK di tesisnya dia. Dia melihat bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Grogol gitu. Nah, ini dia melihatnya adalah perbandingan antara 2007 dengan 2017 ya. Berarti perubahan penggunaan lahan itu selama 10 tahun di Kecamatan Grogol. Ini di mana dia menggunakan citra QuickBird gitu ya, dari citra satelit QuickBird. Jadi Google satelitnya QuickBird, terus kemudian dia bisa lihat di situ bagaimana tutupan lahannya. Nah, setelah dilihat tutupan lahannya seperti apa dan penggunaan lahannya seperti apa, diinterpretasikan secara visual. Dan kemudian baru kita juga harus tahu peta aktiva penggunaan lahan di tahun 2007 dari Kecamatan Grogol tersebut. Nah, kita tahu nih citra QuickBird-nya tahun 2017 sama tahun 2007 gitu ya, tahun 2017 sama tahun 2007. Kemudian kita bandingkan, kita overlay kan gitu ya, kita overlay gini. Jadi kita lihat nih perubahannya jadinya seperti apa gitu. Dari overlay itu kita tahu jadi peta perubahannya akan seperti apa. Kemudian kita mengevaluasi perubahan penggunaan lahannya itu jadi apa saja atau berapa banyak lahan yang berubah, untuk apa dan kenapa. Nah, itu. Jadi bagaimana cara validasinya? Jadi validasinya adalah kita menggunakan data penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional, dari BPN, dan kemudian bisa juga kita memvalidasi dengan mengecek ke lapangan. Oh, ternyata benar nggak sih data sekunder yang diambil dari Badan Pertanahan Nasional ataupun data kependudukan dan lain sebagainya, apakah kita benar atau tidak dengan kondisi lapangannya. Jadi kita bisa mengecek ke lapangannya.
Nah, kemudian di sini, saya tunjukkan di sini, ini adalah data, peta citra Quickbird yang digunakan di dalam, tesisnya dia ini. Jadi ini menggambarkan bagaimana perubahan di Kecamatan Grogol pada tahun 2007 di sini dan ini adalah pada tahun 2017. Mungkin dari citra satelitnya kalau kita lihat secara apa ya, secara kualitas mungkin ada perubahan gitu ya secara kualitas. Jadi, di sini lebih bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya gitu ya, sepertinya tahun 2017 mungkin akan lebih bagus gitu ya. Nah, nanti di sini, dari citra Quickbird ini, kemudian dilihat nih berapa sih yang, semak belukar, berapa sih lahan pemukimannya, dan kemudian berapa yang untuk industri dan lain sebagainya. Dilihat pada tahun 2007 dengan tahun 2017. Kemudian dilihat nih nanti perubahannya seperti apa. Dan dari yang tadi kita dapat gitu ya dari, peta ini, kemudian kita, menggunakan ArcGIS mereka menggunakan ArcGIS dan kemudian dilihat nih luas poligonnya itu berapa. Jadi diinterpretasikan dari, gambar ArcGIS ini, dia menginterpretasikan seperti kalian menggunakan pada drainase gitu ya, dan kemudian pada pengolahan sampah kayaknya juga dipakai gitu ya. Nah, jadi peta administratif, peta data-data ArcGIS ini sangat penting banget ya, sangat penting untuk dikembangkan terus dan kemudian untuk divalidasi terus agar, informasi yang kita bisa pakai dan kita bisa gunakan untuk memberikan informasi kepada stakeholder ataupun kepada masyarakat itu bisa informasi yang valid gitu yang kita berikan ke mereka. Nah, di sini tadi jadi kita punya peta dan kemudian kita artikan nih pakai ArcGIS berapa sih luas poligonnya. Jadi kita tahu nih luas bangunannya berapa, luas danaunya berapa, untuk industri berapa, kebun campuran berapa, kompleks olahraganya berapa, dan lain sebagainya. Nah, kita mengartikannya pada tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2017. Itu yang dilakukan oleh Bu Lani ini ya. Jadi mereka membandingkan antara 2007 dengan 2017. Nah, dari perbandingan inilah, akhirnya kita dapat, membuat suatu tabel hasil ya, tabel neraca sumber daya lahan secara spasial. Di mana di sini bisa kita lihat bahwa ya pemukiman jarang itu semakin berkurang lahannya, namun pemukiman padat ini dalam 10 tahun itu ada perubahan, sekitar 40 hektar. Jadi, bisa kita lihat bahwa pemukiman padat ini akan semakin banyak gitu. Jadi lahan yang digunakan untuk di dalam pemukiman padat itu bertambah sebanyak 40 hektar selama 10 tahun. Dan kita bisa lihat juga, dari mana sih lahan perubahan, pemukiman padat ini kok bisa dapat 40 hektar. Kita bisa dilihat di sini, ada lahan, berhutan, belukar, ini berkurang gitu ya, dan ini kemungkinan adalah, eee eee, berkurangnya ini karena adanya, eee, ada pemukiman ini dan kita juga bisa lihat bahwa lahan di sungai ini mungkin bisa karena terjadi sedimentasi ataupun karena terjadi, mungkin dipakai untuk perumahan warga, untuk pemukiman, sehingga luas lahan sungainya ini berkurang juga sebanyak, sekitar 8 hektar. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi, kita bisa menganalisis dari data-data yang dari Badan Pertanahan Nasional, juga dari pemukiman, juga dari, banyak, data ya dari pemerintahan. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, kenapa kok dia lahannya berkurang selama 10 tahun ini, ataupun lahan pemukiman padatnya kok bisa bertambah, apa yang jadinya berkurang gitu kan. Nah, jadi kita nanti data ini bisa digunakan untuk bagaimana kita mengembangkan Kecamatan Grogol ini ke depannya. Apakah nanti kita nih dari neraca sumber daya lahan ini, dilihat nih apakah, lahan-lahan yang adakah lahan yang masih bisa dimanfaatkan gitu, adakah lahan yang, masih bisa digunakan untuk pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat, perubahan dari, lahan ya, penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Grogol di sini. Jadi kita bandingkan juga aktivanya di mana dan pasifanya di tahun jadi aktivanya di sini kalau di lahan, aktivanya adalah pada tahun, berapa, tahun yang sebelumnya ya, dan kemudian pasifanya adalah tahun yang mau kita lihat. Jadi kita lihat perubahannya di tahun itu misalkan. Jadi misalkan di sini adalah di Kecamatan Grogol ini adalah tahun 2017 ini merupakan pasifanya. Kalau aktifanya adalah tahun sebelumnya gitu.
Jadi kalau di neraca sumber daya lahan spasial, aktiva pasifanya itu ditentukan dari aktiva adalah eh, tahun awal di mana kita mau membandingkan ya, tahun sebelum-sebelumnya yang mau kita bandingkan. Yang pasifanya adalah tahun yang mendekati tahun sekarang. Nah, ini penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 atau mungkin hasil analisis data dan interpretasi citranya pada tahun 2018 dilakukannya. Nah, kemudian kita di sini bisa lihat, jadi dari hasil ini tadi ya, dari hasil kita mengartikan luas poligon dan kemudian mengartikan luas hektarnya ini, kita bisa membuat ArcGIS atau membuatkan peta pemetaan dari penggunaan lahan di Kecamatan Grogol. Nah, di Kecamatan Grogol ini bisa dilihat bahwa di tahun 2007, di tahun 2017 itu sama ya, ini didominasi dengan pemukiman padat. Nah, kita bisa lihat ini pemukimannya padat sekali gitu ya. Di mana kemudian lahannya itu lahan belukar ya. Lahan berhutan belukar itu sangat tipis sekali gitu di sini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat ini, itu kita harus benar-benar hati-hati ya untuk membangun sebuah kota atau kecamatan, atau bahkan dari kecamatan gitu. Nah, kalau kita bisa melihat peta ini, kalau peta pemukimannya ini sangat padat ya, kita harus banyak hal yang harus kita perhatikan di sini gitu ya. Dari drainasenya, kalau kita lihat tidak ada lahan hutan ataupun lahan hijau di situ. Nah, bagaimana kita bisa menangkap air-air hujan gitu yang datang. Jadi kita harus benar-benar memikirkan drainasenya di sini. Kalau kita lihat dari penggunaan lahannya ini ya, yang didominasi kalau tidak sama pemukiman, didominasi juga sama industri ya. Bahkan tidak ada kebun-kebun, tidak ada sawah irigasinya juga berkurang. Tadi kayaknya kita lihat bahwa sawah irigasi teknisnya ini berkurang sampai dengan 300 hektar loh, sampai dengan 300 hektar sawah irigasi teknis. Itu berkurang sampai dengan 300 hektar. Bahkan sawah irigasi yang setengah teknis itu benar-benar hilang. Nah, sawahnya hilang jadi pemukiman. Nah, ini suatu hal yang sangat ini juga bisa dijadikan untuk kebijakan kita ya. Jadi kalau misalnya sawah kita hilang, gimana kita mau memastikan ketahanan pangan kita tercukupi gitu. Nah, sedangkan banyak sawah sudah dialihfungsikan sebagai industri. Dan kemudian banyak dari masyarakat milenial sekarang juga nggak mau nih ke arah sawah atau ke arah pertanian atau ke arah perikanan gitu. Mereka pasti akan lebih pengennya ke arah industri. Nah, ini adalah makanya kita harusnya mengembangkan ke daerah situ gitu loh. Bahwa pertanian kita, perikanan kita yang kita negara agraris gitu kan harusnya kita bisa dapat menggunakan kemampuan dari masyarakat milenial ini untuk mengembangkan agraris kita dengan baik gitu. Sebagai perbandingan ya saya sendiri di Taiwan gitu, selama di Taiwan itu dia negaranya yang subtropis gitu ya, jadi tidak ada beberapa buah yang bisa ditemukan di Indonesia itu tidak dapat ditemukan di Taiwan. Tapi Taiwan dengan keterbatasan dari lahannya ini dan kemudian keterbatasan dari geologinya, akhirnya mereka mengembangkan bagaimana dia dapat mengembangkan sebuah buah yang bisa direkayasa secara genetika sehingga dapat mendapatkan hasil yang luar biasa bagus. Misalkan semangkanya dengan biji yang lebih sedikit, kulit yang lebih tebal, maksudnya daging buahnya lebih tebal. Ini direkayasa secara genetik. Ini mereka tidak bisa mendapatkan itu kalau hanya menanam karena mereka lahannya bukan tropis ya, mereka di subtropis. Nah, kita yang di negara agraris, yang notabene harusnya kita pertaniannya ini maju nih. Harusnya maksudnya pertanian ini bisa bahkan untuk ekspor itu seharusnya bisa sangat kita punya banyak potensi gitu ya untuk mengekspor seharusnya dari agraris atau dari perikanan. Tapi nyatanya dari situ kita masih sedikit nih. Nah, lihat dari sini aja sawah irigasinya berkurang drastis 300 hektar sudah hilang sawahnya. Nggak tahu saya juga kemana ini. Kemungkinan kalau mau membaca dari jurnal ini ya, kalau kalian tertarik bisa silahkan baca dari tesisnya dia. Kira-kira ini sawahnya kemana ini 300 hektar gitu ya. Baik, jadi itu ya mungkin
Oke, ya jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan dari neraca sumber daya lahan spasial gitu ya. Jadi sangat menarik sebenarnya melihat bagaimana perubahan sebuah suatu kawasan gitu ya. Suatu kawasan bagaimana dia perubahan penggunaan lahannya. Apakah kita semakin banyak bermukim, tapi kalau kita semakin banyak bermukim, kita harus benar-benar memperhatikan drainasenya, bagaimana lahan hijaunya. Karena lahan hijaunya ini semua berpengaruh ya, dari udara, kualitas udara berpengaruh, dari kualitas air berpengaruh. Kita seringkali gimana ya? Kita seringkali tuh ngeluh gitu ya. Kita seringkali ngeluh gitu. Kok banjir terus sih gitu. Tapi apakah kita juga mengikuti saran dari pemerintah? Maksudnya kadang pemerintah juga sudah memberikan saran bahwa oh ini lahannya sudah pemukiman penduduknya terlalu padat, jadi kita diletakkan di tempat-tempat yang lahan pemukimannya masih belum terlalu padat. Tapi kadang kita juga nggak mau karena ya itu kita terbiasa untuk mencari zona nyaman. Jadi tempat yang udah nyaman ya itu makin padat gitu penduduknya ya. Nah itu nah gimana menurut kalian nih? Gimana menurut kalian harusnya bagaimana kita sebagai pribadi mendukung gerakan pemerintah dan juga bagaimana sebaiknya pemerintah untuk melihat neraca sumber daya lahan ini dengan baik gitu ya. Apa sih saran-saran yang bisa kalian kasihkan ke pemerintah ataupun ke kita sendiri, ke warganya sendiri gitu. Ya, tentang bagaimana kita menjaga ya, lingkungan kita ini ya, lingkungan kita ini secara baik gitu dari neraca sumber daya lahan yang kita punya. Dan juga yang ingin saya tanyakan juga kalau kita membuat peta seperti ini nih ya, kalian juga sudah pernah membuat peta seperti ini untuk drainase dan lain sebagainya. Kira-kira nih apa sih yang kesusahan dari membuat peta seperti ini ataupun apa sih data yang masih kurang ataupun apa ya yang constraint ataupun permasalahan yang kalian hadapi kalau kita sudah membuat peta seperti ini. Kira-kira apa sih kelemahan dari peta-peta seperti ini yang ada di Indonesia? Nah, silakan tuliskan di kolom komen dan saya juga tunggu komen-komen kalian tentang oh ya, dan saya juga ingin menanyakan sih kenapa sih milenial nih kenapa sih kok kita nggak mau terjun ke dunia perikanan, dunia pertanian gitu. Kebanyakan yang saya kenal di dunia pertanian ini sudah berumur semua nih. Anak milenialnya nggak mau, semuanya pada masuk industri. Nah, kira-kira kenapa sih anak milenial pada mau masuk industri dan melupakan kita sebagai negara agraris dan sebagai negara yang kepulauan ya, yang perikanannya sangat timbul dengan baik gitu. Nah, maksudnya sangat baik gitu. Nah, silakan kalau tuliskan di kolom komentar, kita bahas komentar-komentar kalian pada minggu ke-13. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.